malah di sekarang ya, mohon maaf sebelumnya akhirnya yang tadinya sudah oke, lagi-lagi kita berhadapan dengan Ibu Kedua. Memikirkan sama-sama bagaimana sih demokrasi kita yang sudah kita jalani ini ke depannya menjadi lebih baik begitu. Yang sudah disampaikan, tujuan visit kami ke Ambon adalah melihat kemajuan dari program DENRES yang didanai oleh pemerintah Australia dan bekerja di baik di tingkat nasional bersama KPU dan Bawaslu di tingkat nasional dengan mitra IFES maupun di tingkat subnasional. Sebagai kata sambutan dari DFAT bersama kolega saya Mbak Wulan, kami sangat senang bisa berkunjung ke sini dan bisa bertemu dengan staf-staf dari Bawaslu dan juga dari kantor lain, dan kami ingin menerima masukan mengenai kolaborasi, dan kalau ada ide dari Bawaslu kami siap untuk mendengarkan. Jadi mungkin itu saja dari saya sebagai terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik, terima kasih Mbak dan juga Alhamdulillah melanjutkan periode kedua di Bawaslu. Sebelumnya juga pernah di KPU Maluku Tengah, dan sebelumnya juga di Panwascam dan juga di PPS seperti itu. Akhirnya strata untuk penyelenggara pemilu alhamdulillah mulai dari TK, Pak. Jadi yang terkait, yang dalam hal ini ada beberapa OMS yang telah kami, organisasi masyarakat sipil yang telah kami identifikasi, dan salah satunya akan kami kunjungi yaitu YPWPM. Kami akan menyampaikan draft MOU-nya tentang pengawasan partisipatif. Kemudian ada satu juga terkait dengan penentu pemilu yang sementara ini Bawaslu sementara membuka pendaftarannya, dan beberapa hari bulannya lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu dari YPB Yang membuat yang mengurangi yang masih menjadi tantangan untuk menciptakan kualitas pemilu yang baik itu kira-kira apa masih utama? iya, kalau masuk ini susah untuk direkam misalnya, tapi banyak sekali ya, seperti gunung es seperti itu. Jadi dia tidak bermunculan ke atas, tapi memang itu benar-benar ada di bawah. Nah, itu juga yang masih menjadi kendala untuk bagaimana sih kita bersama-sama untuk mengatasinya terkait dengan konflik. Kalau terkait dengan hoax misalnya di medsos, ya bisa kita kerjasama dengan cyber Polri ya, sehingga itu bisa terdeteksi dan bisa diatasi seperti Bahwa masih ramai. iya, kalau hoax juga masih ramai seperti itu. Tengah sebagai KPU juga ternyata persoalan itu masih muncul lagi sampai sekarang, apalagi nanti terkait dengan penetapan TPS misalnya pada saat pelaksanaan pemilihannya. Kalau untuk pemilihan umum untuk pemilu ini saya kira tidak terlalu terjadi banyak persoalan karena bisa di ini, tapi kalau untuk pemilihan karena ini ya suara masing-masing orang, jadi saya kira juga itu menjadi tantangan juga ke depan seperti itu. Supervising, and you mentioned the sort of staffing challenges. Do you have any suggestions for support that's needed to help with that, overcome that challenge? Jadi Ibu, daerah kita ini kan terdiri dari pulau-pulau dan banyak sulit untuk dijangkau karena kita punya satu kabupaten kota. Kira-kira apa yang perlu disupport dari program ini untuk Bawaslu ke depannya bisa sama-sama memberikan hal ini? Iya, kalau kendala yang selama ini terjadi adalah terkait dengan pengawasan di
kecamatan-kecamatan dan desa terluar ya. Yang pertama adalah terkait dengan sarana transportasi. Karena sarana transportasi yang ada di beberapa kabupaten, ya kita ambil sampel saja yang dekat di sini, di Kabupaten SBB misalnya, Kebuano dan sebagainya, itu kan kita tidak usah lari jauh ya, sampai ke MBD, sampai ke KAT dan sebagainya, Aru dan juga sebagian di Maluku Tenggara dan Tua juga, dan juga sebagian di SBT misalnya, ya memang persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu pasti persoalan yang sama adalah terkait dengan kendala transportasi pada saat pengawasan maupun distribusi logistik seperti itu. Bawaslu pusat dan semuanya dan persiapannya kira-kira sudah sampai mana? Iya, kalau koordinasi ke atas terkait dengan pengambilan keputusan pun ya kita harus berkoordinasi ke atas, walaupun itu hanya terkait dengan kebijakan internal ya yang harus disampaikan kepada Bawaslu dan jajaran di tingkat bawah sampai di desa misalnya. Seperti Ibu sampaikan tadi, seperti fenomena gunung es. Iya. Kelihatannya cuma sedikit, tapi sebenarnya kejadian yang sesungguhnya banyak sekali, dan karena terima uang itu ya nggak mau ngomong ya. Untuk mengevaluasi kinerja bahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jajaran yang ada di tingkat bawah, baik itu bersama dengan kabupaten kota maupun 14 kecamatan seperti itu. Dan yang kedua juga Bawaslu itu setiap minggu melaksanakan pleno. Jadi melaksanakan pleno itu adalah mengevaluasi setiap minggu apa yang hasil pleno yang minggu kemarin sudah dilaksanakan atau belum, terus kalau belum apa kendalanya, sehingga setiap minggu pada hari Rabu itu wajib hukumnya untuk melakukan pleno seperti itu di berbagai media sosial seperti itu. Jadi bukan kami sendiri saja, tetapi juga dengan cyber dari Polda juga kami sering bekerja sama untuk bagaimana melakukan sosialisasi terkait dengan inilah penyelenggaraan terkait dengan seperti itu ya. Mungkin terlupakan nomor satu terkait dengan pendidikan pengawas partisipatif yang dimana Bawaslu telah melakukan untuk SKPP Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan itu kami merekrut dari 11 kabupaten kota. Dengan pelaksanaannya itu dilakukan secara jenjang mulai dari tingkat dasar, menengah kemudian lanjutan dilakukan di Bawaslu RI. Untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum muda gitu. Jika memang sudah ada kegiatan ataupun program yang dilakukan untuk memberikan literasi atau edukasi politik, kira-kira tantangan apa yang dihadapi dan seperti apa tindak lanjutnya? KJI dan ada kurang lebih 6 organisasi besar itu semuanya tergabung di situ. Dan alhamdulillah pada saat COVID kami melakukan kegiatan yang sama melalui Zoom. Bahkan mereka setiap bulan itu kami melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sosialisasi, talkshow dan sebagainya, diskusi, dan juga kunjungan-kunjungan ke kampus. Membantu Bawaslu sejak 2021. 2019. Ada 2019. Program kita kan baru 2021. Iya. Tapi sebelumnya kita sudah. Oke. Mungkin yang sekarang ini Ibu, menurut Ibu seperti apa maksudnya? Pendapat Ibu tentang support di PPM seperti apa, dan kegiatan apa sih Bu yang sudah melibatkan Bawaslu? Iya. Khususnya itu sangat kena seperti itu karena karena generasi muda sangat aktif, jadi bentuk kegiatannya itu tidak rutin ceramah dan itu, tetapi membangun diskusi. Jadi kita tidak hanya menjadi narasumber tapi juga menjadi fasilitator. Nah itu yang sangat berhasil untuk bagaimana menarik perhatian daripada generasi muda seperti itu. Dan saya kira program itu kalau bisa dilanjutkan lagi seperti itu karena diperluas lagi. Jadi memang benar-benar fokusnya di
generasi muda seperti itu. Karena beberapa kegiatan juga saya dilibatkan, ya saya rasa kegiatan itu sangat efektif dan sangat membantu Bawaslu ya untuk bagaimana memberikan pendidikan sadar politik kepada generasi muda untuk bersama dengan Bawaslu mengawasi seluruh proses tahapan seperti itu. Dan materinya juga tidak terlalu banyak, tetapi materi-materi inti yang kita sampaikan, bagaimana cara mengawasi, terus bagaimana cara melapor, bagaimana mengetahui ini pelanggaran atau tidak. Saya kira itu yang sangat sederhana materinya, tapi sangat kena juga ke generasi muda. Jadi tidak banyak. Nah, terus juga mengajak generasi muda apa yang mereka tahu tentang pemilu atau 1-2 kata tentang pemilu itu apa. Nah, itu secara spontan mereka menyampaikan dan itu sangat bagus. Jadi jangan hanya di Kota Ambon, tapi kalau bisa ya ke kabupaten juga seperti itu. Karena kalau di Kota Ambon menjadi sentral, semua orang punya pusat perhatiannya. Jadi saya yakin pasti masyarakat di Kota Ambon sudah sangat paham terkait dengan itu. Nah, kendala kita adalah ada di kabupaten kota seperti itu. Masyarakat itu udah terlihat antusias juga ya, karena juga memahami keterbatasan SDM sendiri dalam pengawasan gitu ya, struktur yang tersedia di Bawaslu. Kalau dari partai politik yang tersedia ini misalnya pernah kerjasama seperti apa yang kemudian Bawaslu juga ciptakan, karena aku lihat ibu ini agak inovatif ya, banyak hal-hal baru yang dikerjakan dan mengadop dari lokal gitu, kearifan lokal. Nah, apakah itu juga dibangun dengan partai-partai politik, karena maksudnya politik pemilu yang adil dan bersih ini kan juga harusnya tanggung jawab partai politik ya gitu. Nah, apakah itu juga ada dijalani oleh Bawaslu gitu, ada yang sedang dipikirkan untuk juga kemudian tanggung jawab ini nggak cuma di pengawas, tapi si pelaku juga punya kesadaran itu sendiri gimana? Ini ideal sih Bu. Terkait dengan Bawaslu mengintai partai. Jadi kita mengunjungi partai, tapi belum semua partai ya, baru beberapa partai yang kita kunjungi. Tapi saya kira ini efektif kalau dilakukan terus-menerus. Jadi kehadiran kita di partai politik yang pertama adalah kita menyurati ke partai politik bahwa kami akan hadir untuk ya silaturahmi ataupun kunjungan seperti itu. Respon beberapa partai politik sangat baik. Nah, kehadiran di sana yang pertama adalah bagaimana menyatukan pemahaman terkait dengan regulasi-regulasi dalam pelaksanaan pemilu, sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda seperti itu. Misalnya terkait dengan APK. Nah, APK itu apa saja yang bisa dan apa yang tidak bisa, itu yang pertama. Atau sebelum masuk pada tahapan kampanye, apa saja yang bisa peserta pemilu dalam hal ini partai politik lakukan. Dan saya kira kalau itu dilakukan, berarti insya Allah ke depan pemilu yang berkualitas itu dapat kita raih seperti itu. Karena tidak hanya fokus pada masyarakat sipil dan penyelenggara saja yang punya tugas, tetapi peserta pemilu juga adalah punya utamanya mereka. Iya, karena mereka adalah pelaksananya kan seperti itu. Jadi saya kira program yang kami lakukan, tapi kemarin agak mandek sedikit belum jalan. Tapi saya kira program untuk bagaimana Bawaslu mengunjungi ke partai politik tidak hanya di organisasi sipil, tapi juga dan LSM, tapi juga di partai politik itu sangat penting karena mereka adalah pelakunya seperti itu. Misalnya terkait dengan politik uang, pasal yang harus kita sampaikan ke mereka, bagaimana politik uang itu bisa, kalau memang itu benar-benar terbukti, kan bisa sampai mereka dipecat dan sebagainya itu. Barat tingkat kampus dan itu yang memfasilitasinya dari Bawaslu. Bisa nggak sih anggaran itu katanya ditanya dulu ke Ibu Ellen. jadi makanya kita menunggu konfirmasi dari beliau, tapi desainnya sudah ada di otak Bawaslunya juga Mbak. Dari kemarin kita juga ketemu dengan Bu. Siapa sih ini orang? Kok bisa tidak dipilih oleh empat orang perempuan panjang? Betapa ini kembali. Jadi itu Mbak Wulan kalau kita sebenarnya cerita, salah satu cerita yang saya menarik itu kayak begitu-begitu. Hal yang lupa kemudian tiba-tiba Itu hasilnya depres. karena sebenarnya jaringannya itu bagian dari jaringan komunikasi. Iya, akhirnya terbentuklah yang namanya Gerakan Perempuan Maluku. Iya.
saya pikir peran Bawaslu sangat penting. Dan kali pertama saya dengar mengenai angka-angka pemilihan di Indonesia, saya sangat impressed. Ya, penyelenggaraan pemilihan di Indonesia, ya tentu saja ada tantangan, tapi juga ada banyak sukses, dan semoga ini teruskan ke depannya karena banyak jumlah TPS misalnya dan jumlah pemilih. Jadi saya ingin menyampaikan selamat sampai sekarang. Itu saja. Thank you. Nanti suatu saat kami pun akan berbalas ya, Mangente kembali ya PPM ya, dan juga teman-teman yang lain seperti itu. Sehingga kerjasama ini, mitra ini tidak hanya sampai di sini, tapi dia akan berkelanjutan walaupun tidak ada lagi tahapan pemilu, tetapi akan ada pendidikan-pendidikan politik yang akan kita lakukan bersama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.